Oke, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Leonardo Alvin Akri. Dan di video kali ini saya akan mereview sebuah buku sosiologi lagi. Dan buku ini ditulis oleh Profesor Dr. Suharjono Soekanto. Dan judul dari buku ini yaitu Sosiologi Suatu Pengantar. Pada video kali ini saya akan mereview terkhusus pada bab kelima tentang lembaga kemasyarakatan. Jadi pada bab ini ada 6 inti pokok pembahasan. Oke, langsung saja kita mulai dari yang pertama tentang lembaga kemasyarakatan atau lembaga sosial. Lembaga kemasyarakatan merupakan terjemahan langsung dari istilah asing yaitu social institution. Social institution menunjuk pada adanya unsur-unsur yang mengatur perilaku warga masyarakat. Lembaga kemasyarakatan adalah himpunan norma-norma dari segala tindakan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Pada dasarnya, lembaga kemasyarakatan memiliki beberapa fungsi, yakni yang pertama memberikan pedoman pada anggota masyarakat, yang kedua menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan, dan yang ketiga memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Kemudian pokok materi bahasan pada bab ini yang kedua yaitu tentang proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan. Ada dua proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan, yakni yang pertama norma-norma masyarakat. Norma-norma yang ada dalam masyarakat terbentuk secara tidak sengaja, namun lama-kelamaan norma tersebut dibuat secara sadar. Norma yang ada dalam masyarakat mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Untuk dapat membedakan kekuatan mengikat norma tersebut, secara sosiologi ada 4 pengertian norma, di mana dasar itu sama, yaitu memberikan pedoman bagi seseorang untuk bertingkah laku dalam masyarakat. Jadi empat pengertian norma itu, yang pertama cara atau usek, menunjukkan pada suatu bentuk perbuatan yang lebih menonjol di dalam hubungan antara individu dalam suatu masyarakat. Yang kedua, kebiasaan atau folkways adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama yang mempunyai kekuatan mengikat yang lebih besar daripada cara. Yang ketiga, tata kelakuan atau mores merupakan kebiasaan yang dianggap sebagai cara berperilaku dan diterima norma-norma pengaturan. Kemudian adat istiadat atau customs adalah tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Bila adat istiadat dilanggar, maka sanksinya berwujud suatu penderitaan bagi pelanggarnya. Dalam rangka pembentukannya sebagai lembaga kemasyarakatan, norma-norma tersebut mengalami beberapa proses, yaitu proses pelembagaan atau institutionalization, yakni suatu proses yang dilewati oleh suatu norma kemasyarakatan yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga kemasyarakatan. Yang proses yang kedua yaitu norma-norma yang internalized, artinya adalah bahwa proses norma-norma kemasyarakatan tidak hanya berhenti sampai pelembagaan saja, tetapi mungkin norma tersebut sampai mendarah daging dalam anggota-anggota masyarakat. Suatu norma tertentu dikatakan telah melembaga atau institutionalized apabila norma tersebut dapat diketahui, dipahami dan dimengerti, ditaati dan dihargai. Kemudian pada bagian kedua, proses pertumbuhan kelembagaan masyarakat yang kedua yaitu tentang sistem pengendalian sosial atau social control, bertujuan untuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Atau suatu sistem pengendalian sosial bertujuan untuk mencapai damai melalui keserasian antara kepastian dengan keadilan atau kesebandingan. Sistem pengendalian yang merupakan segala sistem maupun proses yang dijalankan oleh masyarakat selalu disesuaikan dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Pengendalian sosial dapat bersifat, ada dua sifat pengendalian sosial. Yang pertama, preventif, merupakan suatu usaha pencegahan terhadap terjadinya gangguan-gangguan pada keserasian antara kepastian dengan keadilan. Yang kedua, represif, merupakan usaha yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah mengalami gangguan. Alat pengendalian sosial dapat digolongkan ke dalam paling sedikit 5 golongan, yakni yang pertama, mempertebal keyakinan anggota masyarakat akan kebaikan norma-norma kemasyarakatan. Yang kedua, memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang taat pada norma-norma kemasyarakatan. Yang ketiga, mengembangkan rasa malu dalam diri atau jiwa anggota masyarakat bila mereka menyimpang atau menyeleweng dari norma-norma kemasyarakatan dan nilai-nilai yang berlaku. Menimbulkan rasa takut, dan yang terakhir menciptakan sistem hukum, yaitu sistem tata tertib dengan sanksi yang tegas bagi para pelanggar. Kemudian inti materi yang pokok pembahasan ketiga dari bab ini yaitu ciri-ciri umum lembaga kemasyarakatan. Menurut Gilin, lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa ciri umum, yaitu yang pertama,
Suatu lembaga kemasyarakatan adalah suatu organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Yang kedua, suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri semua lembaga kemasyarakatan. Yang ketiga, lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Yang keempat, lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga bersangkutan. Yang kelima, lambang-lambang biasanya juga merupakan ciri khas lembaga kemasyarakatan. Yang keenam, suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai suatu tradisi tertulis atau yang tidak tertulis. Kemudian inti dari pokok pembahasan keempat dari bab ini yaitu tentang tipe-tipe lembaga kemasyarakatan. Dari sudut perkembangannya ada dua tipe, yaitu yang pertama creative institution, merupakan lembaga-lembaga yang secara tidak sengaja tumbuh dari arti istiadat masyarakat. Yang kedua, enacted institution, merupakan lembaga yang sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu. Dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat ada dua tipe, yakni basic institution, dianggap sebagai lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Ada juga subsidiary institution, dianggap kurang penting seperti kegiatan-kegiatan untuk rekreasi. Yang ketiga, dari sudut penerimaan masyarakat terdapat dua tipe, yaitu yang pertama, approved social sanctioned institution, adalah lembaga-lembaga yang diterima masyarakat. Yang kedua, unsanctioned institution, merupakan lembaga-lembaga yang ditolak oleh masyarakat walau masyarakat kadang-kadang tidak berhasil memberantasnya. Dari sudut penyebarannya dibagi menjadi dua, yakni generalist institution, merupakan lembaga yang timbul karena dikenal oleh hampir semua masyarakat dunia. Yang kedua yaitu restricted institution, merupakan lembaga yang timbul karena dianut oleh masyarakat-masyarakat tertentu di dunia ini. Yang kelima yaitu dari sudut pandang fungsi, terdapat dua tipe, yakni operative institution atau lembaga yang berfungsi untuk menghimpun pola-pola atau tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. Yang kedua, regulative institution, lembaga yang bertujuan untuk mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang tidak menjadi bagian mutlak lembaga itu sendiri. Kemudian pokok pembahasan kelima dari bab ini yaitu cara-cara mempelajari lembaga kemasyarakatan. Cara-cara pendekatan atau mempelajari lembaga kemasyarakatan dapat dirinci ke dalam 3 jenis, yaitu analisis secara historis, bertujuan meneliti sejarah timbul dan perkembangan suatu lembaga kemasyarakatan tertentu. Yang kedua, analisis kooperatif, bertujuan menelaah suatu lembaga kemasyarakatan tertentu dalam berbagai masyarakat berlainan ataupun berbagai lapisan sosial masyarakat tertentu. Yang ketiga, analisis fungsional, bertujuan menyelidiki dengan jalan menganalisis hubungan antara lembaga-lembaga tersebut di dalam suatu masyarakat tertentu. Kemudian pokok pembahasan yang keenam, yang terakhir dari bab ini, yaitu conformity and deviation. Masalah yang erat hubungannya dengan pengendalian sosial adalah conformity dan deviation. Conformity yaitu penyesuaian diri pada norma-norma dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat. Deviation yaitu penyimpangan terhadap norma-norma dan nilai-nilai tersebut. Conformity biasanya sangat kuat dalam masyarakat-masyarakat yang tradisional. Hal yang sama pada masyarakat di kota-kota seringkali dianggap sebagai penghambat kemajuan dan perkembangan. Teori yang dikembangkan oleh Robert K. Merton, sosiologi meninjau penyimpangan atau deviasi dari sudut struktur sosial dan budaya. Menurut Merton, di antara segenap unsur sosial dan budaya, terdapat dua unsur terpenting, yaitu kerangka aspirasi dan unsur-unsur yang mengatur segala kegiatan untuk mencapai aspirasi tersebut. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan baca di atas bahwa lembaga kemasyarakatan atau lembaga sosial merupakan himpunan norma-norma dari segala tindakan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Dalam artian di sini merupakan aturan-aturan yang berlaku dalam segala tindakan yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Ada dua proses yang sangat berpengaruh dalam perkembangan lembaga kemasyarakatan, yaitu pertama, dipengaruhi oleh norma-norma yang ada dalam masyarakat yang terbentuk secara tidak sengaja, namun lama-kelamaan norma tersebut dibuat secara sadar. Proses pertumbuhan lembaga sosial yang kedua, karena adanya sistem pengendalian sosial. Ini merupakan suatu sistem pengendalian yang bertujuan untuk mencapai keadaan damai melalui keserasian antara kepastian dengan keadilan. Dan masalah yang erat hubungannya dengan pengendalian sosial adalah conformity dan deviation yang telah dijelaskan pada pokok pembahasan ke-6 tadi. Conformity yaitu penyesuaian diri pada norma-norma dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat. Deviation yaitu penyimpangan terhadap norma-norma dan nilai-nilai tersebut. Ciri khas lembaga masyarakat yang telah tumbuh ini dapat dilihat dari pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya dalam mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu.
Dari sudut sistem nilai yang dianut masyarakat ini dianggap sebagai lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat, dan juga dapat dianggap kurang penting karena berkaitan dengan kegiatan-kegiatan hiburan seperti rekreasi. Cara mempelajari lembaga kemasyarakatan dapat diamati melalui 3 cara, yaitu analisis historis, analisis komparatif, dan analisis fungsional. Dan sekiranya pada review bab kelima dari buku Sosiologi Sir Jono Suekanto ini sampai di sini saja. Jika ada kesalahan pengucapan kata maupun kalimat, mohon dikritik agar kedepannya saya bisa menyampaikan pembahasan sesuai dengan harapan penonton. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Alvin, sekian dan terima kasih.